Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi dari kelompok 3 bersama teman-teman saya Afina Damayanti, Ahmad Fauzi, dan Sita Agustia. Di sini saya akan membawakan materi tentang profesional, etika, dan kode etik. Pengertian etika itu sendiri adalah refleksi dari apa yang disebut dengan self-control, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau profesi itu sendiri. Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Yang kedua, pengertian tentang etika profesi. Kan tadi udah dibahas tentang pengertian etika, masa nggak bahas tentang etika profesi ya kan? Pengertian etika profesi adalah kesanggupan untuk secara saksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan, dan keseksamaan, mengupayakan pengerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya. Nah, pokok etika profesi itu punya 4 kaidah. Yang pertama, profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan dengan tidak mengacu pamrih. Kedua, selaku mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. 3, berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Nah, yang terakhir nih, kepo nggak? Semangat selalu solidaritas antara sesama rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi. Dilanjut oleh teman saya. Baik, di sini saya ingin melanjutkan poin selanjutnya tentang etika. Etika dalam sebuah profesi disusun dalam sebuah kode etik. Kode etik dalam sebuah profesi berhubungan erat dengan nilai sosial manusia yang dibatasi oleh norma-norma yang mengatur sikap dan tingkah laku manusia itu sendiri agar terjadi keseimbangan kepentingan masing-masing di dalam masyarakat. Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu. Kode etik yaitu norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja. Kode etik profesi adalah sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas secara terperinci tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah, dan perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional. Tujuan kode etik profesi. Tujuan kode etik profesi yang pertama yaitu untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Yang keenam, untuk meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, agar mempunyai organisasi profesional yang terjalin erat. Dan yang terakhir, untuk menentukan baku standarnya sendiri. Oke, langsung kita masuk ke fungsi kode etik profesi. Yang pertama dari fungsi kode etik profesi adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Dan yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pengertian profesionalisme. Profesionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dilakukannya kegiatan-kegiatan kerja tertentu dalam masyarakat, berbekalkan keahlian yang tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan, serta ikrar untuk menerima panggilan tersebut dengan semangat pengabdian, selalu siap memberikan pertolongan kepada sesama yang tengah dirundung kesulitan di tengah gelapnya kehidupan. Kebalikan dari seorang profesional adalah seorang amatir. Amatir adalah seseorang yang bekerja tanpa tujuan yang pasti dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri dalam jangka yang pendek. Seorang amatir tidak memperdulikan apakah suksesnya bisa terus berlangsung dalam jangka panjang atau tidak. Ia tidak mempunyai arah dan tujuan yang jelas dalam bekerja. Sedangkan bagi seorang profesional, apapun akan dia korbankan demi tujuan dan cita-cita yang cemerlang di masa depan. Mungkin ia akan mengalami kesulitan dalam jangka pendek, namun jika
Itu memang harga yang harus dibayar demi masa depan dan reputasi yang cemerlang akan kebaikan dan prestasi di masa depan. Ia akan menjalaninya dengan penuh kesungguhan dan penuh keseriusan. Nah, selanjutnya ciri-ciri profesionalisme. Yang pertama, punya keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas yang bersangkutan dengan bidang tadi. Kedua, punya ilmu dan pengalaman serta kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam membaca situasi, cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan yang terbaik atas dasar kepekaan. Yang ketiga, punya sikap berorientasi ke depan sehingga punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang terbentang di hadapannya. Yang terakhir, punya sikap mandiri berdasarkan keyakinan akan kemampuan pribadi serta terbuka menyimak dan menghargai pendapat orang lain. Namun, cermat dalam memilih yang terbaik bagi diri dan perkembangan pribadinya. Dan yang terakhir, perbedaan profesi dan profesionalisme. Profesi yaitu mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama dalam kurun purna waktu, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, dan dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam. Sedangkan profesionalisme yaitu orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan itu, hidup dari situ, dan bangga akan pekerjaannya. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok 3 tentang profesionalisme, etika, dan kode etik. Semoga bermanfaat bagi kalian.